Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita dengan pembelajaran IPA dari SMP Modern Arifai bagi siswa-siswi yang saat ini melakukan daring di rumah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, amin. Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin belum pernah bertemu atau kenal dengan saya Bapak Andi. Saya mengajar IPA khususnya untuk kelas 9 yang putra. Nanti insya Allah yang putri diajarkan oleh Bapak Ulu. Oke, kita saat ini akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu masih tetap berhubungan dengan sistem reproduksi. Kemarin telah dipaparkan beberapa penjelasan tentang sistem reproduksi oleh Bapak Ulu. Nah, sistem reproduksi kemarin pada manusia, sedangkan kita saat ini sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Untuk saat ini kita lebih fokus pada sistem reproduksi pada. Kemarin sesuai penjelasan, reproduksi itu bertujuan agar suatu makhluk hidup tidak punah atau mereka agar tetap lestari dari individu masing-masing. Nah, pada hewan dan tumbuhan sistem reproduksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem reproduksi vegetatif atau aseksual. Yang kedua adalah sistem reproduksi generatif atau seksual. Nah, cara reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa peleburan atau pemersatuan antara sel jantan dan betina. Jadi yang vegetatif atau aseksual ini tidak usah melakukan sebuah perkawinan kalau dalam hewan seperti itu, melainkan mereka dari tubuh mereka sendiri sudah dapat menghasilkan tumbuhan yang baru, entah itu nanti membelah, membentuk tunas, ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk reproduksi generatif atau seksual itu adalah cara reproduksi yang didahului dengan peleburan, pemersatuan atau pertemuan antara sel jantan dengan sel betina. Baik, di sini kita akan lebih fokus ke materi sistem reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama yaitu reproduksi secara vegetatif. Pada tumbuhan reproduksi secara vegetatif ada beberapa cara. Yang pertama yaitu secara rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan membentuk tunas baru. Oleh karena itu, rizoma memiliki ciri-ciri yang sama dengan batang. Nah, tunas tersebut atau bakal tumbuhan baru itu akan tetap tumbuh bergabung dengan tumbuhan yang lamanya. Jadi rizoma ini istilah seperti ini. Kan tumbuhan itu memiliki batang. Lah, batangnya tapi tidak muncul ke permukaan, melainkan batang itu munculnya di dalam tanah. Nah, selama batang itu muncul di dalam tanah, maka di dalam batang itu akan menghasilkan tunas baru lah. Seperti contoh pada gambar di samping itu. Contohnya seperti tanaman jahe, temulawak, kencur ya. Yang tumbuh di bawah itu adalah batangnya. Nah, perpanjangan batang itu akan menghasilkan tunas baru yang tetap bergabung dengan tubuh yang lama. Itulah cara reproduksi aseksual berupa tanaman rizoma. Kita sampean amati gambar yang ada di samping sebelah kanan. Baik, kita lanjut yang selanjutnya yaitu umbi. Umbi merupakan cadangan makanan yang kemudian berubah menjadi tunas. Jadi setiap tanaman, ada beberapa tanaman yang bisa membuat cadangan makanan mereka sendiri. Nah, secara lambat laun, umbi itu nanti cadangan makanan itu lama-lama bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, umbi sendiri itu ada 3 macam, yaitu umbi lapis, umbi batang, sama umbi akar. Contoh untuk umbi lapis itu seperti bawang putih, bawang merah. Nah, itu di dalam bawang putih, bawang merah kan itu ada berupa cadangan makanan. Nah, cadangan makanan itu nanti bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sedangkan untuk umbi batang, contohnya seperti kentang dan umbi. Beda yaitu umbi batang dengan rizoma. Kalau rizoma itu benar-benar batang yang tumbuh. Kalau umbi batang itu adalah cadangan makanan yang serupa dengan batang. Tapi itu adalah cadangan makanannya yang tumbuh di bawah tanah. Sedangkan umbi akar itu contohnya seperti singkong, bengkuang lah, seperti itu. Oke, lanjut yang selanjutnya ada yang namanya tunas.
tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Nah, jadi di ujung batang atau ketiak daun itu ada daun muda ataupun batang muda yang apabila dia jatuh, dia bisa menghasilkan tanaman baru. Contohnya itu ada pada pohon cemara sama ada pohon cocok bebek. Kalau kita lihat di cemara itu di ujungnya ada bakal tumbuhan baru. Ketika mereka jatuh, mereka bisa menghasilkan tanaman sendiri tanpa harus pertemuan antara sel jantan dengan sel betina. Selanjutnya yaitu stolon, merupakan batang yang tumbuh di atas tanah. Dan pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan. Contohnya seperti itu. Ada, kalau kita lihat gambar itu ada stroberi dan yang atas itu ada rumput. Nah, untuk tunas sendiri setiap ruas-ruasnya apabila mereka sudah menjadi individu baru, mereka akan tetap bergabung dengan tumbuhan utama. Namun jika kita potong pada ruasnya dan kita tanam lagi, untuk tanaman pada ruas tersebut masih bisa dapat tumbuh kembali. Yang terakhir yaitu pembentukan spora, perkembangbiakan dengan menggunakan spora. Nah, ini contohnya pada lumut. Di atas tanaman lumut itu memiliki spora-spora. Nah, spora itu sendiri ketika mereka jatuh itu bisa menghasilkan tanaman baru. Inilah tadi macam-macam reproduksi vegetatif atau aseksual pada tanaman. Oke, untuk anak-anak jangan lupa ya tetap sediakan buku tulis dan mohon untuk catat rangkuman dari tugas-tugas ini. Jadi tugas untuk mbak-mbak sama mas-mas silakan mencatat isi PowerPoint ini. Nah, sekarang reproduksi generatif atau seksual pada tanaman. Selain tanaman bisa melakukan reproduksi secara aseksual atau vegetatif, mereka juga dapat melakukan reproduksi secara generatif. Nah, rata-rata tanaman yang melakukan reproduksi generatif mereka memiliki tatanan bunga sempurna seperti pada gambar ini. Tapi tidak semua tanaman atau tumbuhan memiliki bunga sempurna. Nah, bunga sempurna terdiri dari benang sari. Oke. Benang sari itu bagian menghasilkan serbuk sari atau sel jantan. Teman bisa lihat di gambar itu mana kepala sari, mana benang sari, mana tangkai sari. Nah, di situ bisa sama amati mana sih yang benang sari. Lah, rata-rata jumlah benang sari pada tanaman itu selalu lebih banyak daripada putik. Dan putik sendiri itu adalah alat kelamin wanitanya. Nah, sama halnya pada penjelasan kemarin, setiap sel wanita dalam suatu tumbuhan itu cuma bisa menghasilkan satu sel telur, sedangkan untuk jantan, sel jantan itu bisa menghasilkan banyak sekali. Karena kenapa? Ya seperti di manusia, sel jantan akan berbondong-bondong atau menyerbu untuk sel ke wanita. Nah, seperti itu. Dari gambar itu terlihat bahwa sel putik cuma ada satu, sedangkan sel jantan itu ada 4. Benang sarinya ada 4, bahkan bisa lebih. Oke, yang selanjutnya kepala putik tempat menangkap atau melekatnya serbuk sari. Jadi ketika serbuk sari itu pecah, maka akan ditangkap oleh si putik. Nah, sampai akhirnya ada bakal biji yang merupakan tempat sel telur. Nah, nanti di bakal biji itulah benang sari tujuannya. Jadi ketika benang sari itu masuk ke putik, tujuannya ke bakal biji itu. Di bakal biji itulah benang sari akan melakukan reproduksi secara generatif atau seksual atau biasa kita menyebutnya pembuahan. Nah, dalam melakukan perkembangbiakan sebuah tanaman ataupun tumbuhan ataupun makhluk hidup itu terdapat proses yang namanya meiosis sama mitosis. Meiosis sama mitosis ini terjadi pada sel. Sel merupakan unit terkecil dapat melakukan fungsi kehidupan. Jadi kita saat ini menjelaskan tentang mitosis sama meiosis. Kita jelaskan dulu yang mitosis. Mitosis merupakan pembelahan pada sel tubuh atau bertambah jumlah sel sehingga tubuh menjadi lebih besar. Jadi sel tubuh kita pun manusia ataupun makhluk hidup yang lain itu kan kecil, lama-kelamaan mereka membesar. Nah, perbesaran itu dikarenakan karena sel-sel dari tubuh kita itu membelah. Jumlahnya tambah banyak. Ketika jumlahnya tambah banyak, otomatis tubuh suatu makhluk hidup akan bertambah besar. Itulah fungsi dari pembelahan mitosis. Yang selanjutnya untuk pembelahan meiosis itu berfungsi atau bertujuan untuk menghasilkan sel kelamin. Nah, setiap makhluk hidup tadi apalagi yang melakukan reproduksi secara
seksual atau generatif, mereka kan membutuhkan sel jantan sama sel betina. Lah, pembentukan sel jantan sama sel betina itu terjadi pembelahan secara meiosis, seperti itu. Nah, ini untuk grafik pembelahan. Sekarang saya akan menjelaskan pembentukan sel jantan pada tumbuhan. Nah, sel jantan pada tumbuhan itu terjadi pada ruang sari atau benang sari. Saya bisa lihat di gambar itu yang sebelah kiri sendiri. Nah, itu adalah ada kepala sari sama ruang sari. Di dalam ruang sari itu terdapat mikrospora diploid. Jadi itu ada jumlahnya 4 itu. Nah, setiap satu mikrospora akan bermeiosis. Satu mikrospora akan bermeiosis dan menghasilkan 4 sel haploid. Jadi setiap mikrospora kan itu diploid. Diploid itu menunjukkan di gambar itu setelah gambar meiosis ada 2 kan. Itu menunjukkan mereka diploid atau 2N. Terdapat N sama N. Jadi 2N ini berbeda. Nah, setelah 2N ini akan bermeiosis atau 2N ini akan pecah membelah. Sehingga NN ini akan menjadi 2N ini menjadi N saja atau menjadi haploid. Dan inti haploid itu akan bermitosis. Tadi bermeiosis, sekarang bermitosis. Jadi inti yang sudah membelah tadi akan tumbuh dewasa, akan menjadi sel jantan yang dewasa dengan cara bermitosis. Nah, bermitosis itu mereka akan tumbuh terus-menerus sampai mereka menjadi sel mikrospora yang haploid. Nah, di dalam sel mikrospora itu ada inti generatif sama inti vegetatif. Inilah yang dinamakan dengan sel jantan yang sudah dewasa. Nah, saat bunga sudah dewasa, maka ruang sari ini nanti pecah. Nah, setiap ruang sari yang pecah ini akan menyemburkan atau akan menyebarkan serbuk sarinya keluar untuk membuahi sel bakal buah. Nah, untuk bakal buah sendiri prosesnya seperti ini. Bakal buah terdapat di dalam putik. Di dalam putik itu terdapat induk megaspora. Nah, megaspora ini terdapat sel diploidnya. Nah, sel diploid sama mereka akan bermeiosis. Tujuan bermeiosis itu sel diploidnya akan menjadi haploid. Nah, sedangkan pada tanaman tadi, lah sel jantan tadi kan semuanya menjadi sel jantan semua, bakal sel jantan lah. Sedangkan pada betina yang menjadi sel bakal biji atau sel betinanya atau bakal biji itu cuma 1. Dari 4 sel haploid yang bertahan cuma 1, yang 3 akan menghilang. Dan 1 sel haploid dari megaspora itu akan tumbuh menjadi bakal biji. Lanjut yang selanjutnya yaitu penyerbukan. Proses penyerbukan atau bahasa ilmiahnya polinasi. Nah, penyerbukan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyerbukan autogami. Nah, penyerbukan yang dilakukan sendiri. Jadi penyerbukan ini adalah serbuk sari dan putik berasal dari tumbuhan atau bunga yang sama. Itu adalah penyerbukan yang autogami. Sedangkan yang selanjutnya untuk penyerbukan itu ada yang namanya penyerbukan tetangga atau geitonogami. Serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain yang berbeda pada satu tumbuhan. Jadi intinya gini, serbuk sari dalam bunga tadi kan ada serbuk sari sama putik. Kalau yang autogami itu satu bunga ada serbuk sari sama putiknya. Jadi serbuk sarinya berasal dari bunga yang sama. Sedangkan untuk geitonogami itu serbuk sari dan putiknya berasal dari bunga yang berbeda. Bisa dipahami ya? Nah, contohnya yang autogami itu pada tumbuhan kedelai. Nah, seperti itu contohnya. Yang geitonogami biasa pada tumbuhan jagung. Lah, contohnya kalau mungkin orang tuanya petani biasanya ada jagung lanang, jagung wedok. Mungkin yang orang tuanya petani tahulah hal seperti itu. Yang terakhir yaitu alogami, penyerbukan silang berasal dari bunga lain yang terdapat tapi masih sejenis. Nah, ini bunganya lain tapi masih sejenis. Contohnya pepaya dan salak. Nah, mereka saling membantu penyerbukan. Yaitu salah satu contoh yang selanjutnya yaitu proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan seperti ini. Nah, pertama serbuk sari pecah, bisa dilihat di gambar itu. Lah, serbuk sari pecah dia akan menyebarkan benang sarinya atau sel jantannya. Lah, salah satu serbuk sari yang tertangkap di atas putik. Nah, di atas putik itu ada di gambar.
Nah, itu akan tadi di Seribu Sari kan ada dua macam, inti generatif sama vegetatif. Nah, untuk inti vegetatifnya itu menjadi tabung atau selubung, yang inti generatifnya itu menjadi isinya. Nah, maka dari atas itu selubung itu akan masuk ke inti buahnya atau bakal bijinya. Nah, setelah dapat di bakal biji, maka inti generatifnya akan melakukan penyerbukan. Nah, satunya menjadi embrio, satunya menjadi cadangan makanan. Ya, bakal biji. Lah, bakal biji bisa kita lihat, biji itu seperti kita pelajari dulu, ada dikotil, ada monokotil. Untuk bagiannya sama, hampir sama ya. Mereka memiliki radikula atau bakal biji. Yang kedua plumula atau bakal daun, sama-sama memiliki plumula. Mungkin cuma bentuknya yang berbeda. Yang selanjutnya kotiledon, tempat cadangan makanan, sama-sama punya. Yang selanjutnya epikotil atau calon batang. Nah, ini bisa kalian amati perbedaan antara biji dikotil yang atas, monokotil yang bawah. Nah, yang selanjutnya perkecambahan atau proses tumbuhnya tanaman. Nah, jadi proses tumbuhnya tanaman itu ada dua, epigeal sama hipogeal. Kalau sama amati dari dua gambar itu perbedaannya cukup sederhana. Kalau epigeal, bijinya itu ikut terangkat ke atas. Jadi bijinya awalnya di dalam itu ikut terangkat ke atas. Nah, sedangkan yang hipogeal, bijinya itu tetap ada di dalam tanah. Itu adalah contoh dari hipogeal sama epigeal. Bisa dipahami ya, itu bisa sampean lihat dari gambarnya. Kalau hipogeal ya biji tadi keangkat ke atas, kalau hipogeal bijinya tetap di dalam tanah. Nah, itu. Nah, selanjutnya dalam tanaman itu ada fase namanya metagenesis. Mungkin kalau di hewan kita lebih tahu dengan metamorfosis. Tapi kalau di tanaman namanya metagenesis. Jadi fase tumbuhan. Contohnya kalau di ulat ya, fase ulat sama kupu-kupu. Metagenesis juga sama. Ada dua fase. Yang pertama yaitu pada fasenya dinamakan fase gametofit sama fase sporofit. Fase gametofit itu fase saat membentuk sel telur dan sel jantan. Nah, itu namanya fase gametofit. Sedangkan fase sporofit adalah fase membentuk spora. Nah, ini adalah untuk tanaman lumut. Tanaman lumut fase gametofitnya lebih dominan nampak. Jadi saat lumut itu membentuk sel telur sama jantan itu nampak. Jadi kita kalau lihat tanaman lumut, yang kita lihat itu adalah fase gametofitnya. Sedangkan fase sporofitnya tidak nampak. Untuk siklusnya seperti ini ya. Bisa sama catat dan nanti bisa dilakukan. Sisi yang selanjutnya pada tanaman paku. Nah, tanaman paku biasa di dinding-dinding sama kayak lumut. Nah, namun perbedaannya fase sporofitnya ini dia lebih dominan daripada fase game. Oke, sekarang yang terakhir faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi apa sih yang mempengaruhi tanaman atau tumbuhan itu cepat tumbuh atau berkembang biak? Yang pertama dari faktor internal atau dalam tubuh, namanya dalam tubuh. Yang pertama yaitu gen. Nah, itu bawaan dari induknya, dari gennya sendiri. Yang selanjutnya yaitu hormon auksin, gibrelin sama sitokinin. Itu adalah hormon-hormon yang dapat memicu pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal atau dari luar, yaitu kadar air dan mineral yang ada di sekitar tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Yang selanjutnya suhu dan kelembapan. Mungkin untuk materi IPA bab 2 sampai sini dahulu. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa sama share di web itu nanti. Ada pertanyaan bisa sama share di web itu. Dan untuk tugas dari teman-teman silakan merangkum materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih banyak dan tetap semangat untuk yang belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita segera bertemu kembali di ruang kelas SMP Modern Arifai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.